Perkenalkan, kami dari siswi MTS Radatul Huda dari kelas 9B akan menjelaskan tentang utang piutang. Selamat menonton. Utang piutang adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong-menolong dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Hukum utang piutang. Hukum utang piutang pada asalnya adalah mubah atau boleh, namun bisa berubah menjadi sunnah, wajib atau haram tergantung dari latar belakang alasan yang mendasari. Penjelasan sebagai berikut. Mubah atau boleh sebagaimana hukum asal dari utang piutang. Sunnah, apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa. Wajib apabila pemberi hutang mendapati orang yang membutuhkan bantuan, misalnya memberi hutangan kepada orang yang membutuhkan demi kesembuhan dari suatu penyakit. Haram apabila orang yang memberi hutang mengetahui penggunaan utang untuk hal-hal yang dilarang agama. Dasar hukum yang digunakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali pinjaman kecuali seolah-olah dia bersedekah kepadanya satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketentuan utang piutang. Utang piutang lebih baik ditulis atau dipersaksikan. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberikan kepada orang yang memberi pinjaman. Berselara melunasi hutang. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. 3. Utang piutang. Dalam lembaga keuangan syariah LKS sebagai lembaga komersial melayani utang piutang dengan akad diantaranya: A. Mudharabah, yaitu kerjasama mitra usaha dan investasi. B. Murabahah, yaitu jual beli dan menyatakan harga pokok dengan keuntungan. C. Musyawarah, yaitu kerjasama modal usaha. D. Istisna, yaitu jual beli berdasarkan pesanan. E. Rahan gadai, yaitu penyerahan barang yang dilakukan oleh pengutang sebagai jaminan atas hutangnya. Prinsip utang piutang dalam sistem Qard Al-Hasan yakni suatu akad hutang kepada nasabah dengan ketentuan hanya mengembalikan pokok hutang tanpa adanya penambahan bagi hasil keuntungan. A. Ketentuan umum Qard Al-Hasan. 1. Pinjaman diberikan kepada nasabah yang sangat memerlukan. 2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai batas waktu yang telah disepakati. 3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah. 4. LKS dapat meminta jaminan apabila dipandang perlu. 5. Nasabah dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad. 6. Apabila sampai batas waktu nasabah tidak dapat mengembalikan hutangnya dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat pertama, memperpanjang jangka waktu pengembaliannya. Kedua, menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. B. Sumber dana Qard Al-Hasan. 1. Bagian modal LKS. 2. Keuntungan LKS yang disisihkan. 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.